Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik meredam gangguan Kamtipmas. Dan ini tentu berbicara soal gangguan Kamtipmas di Kota Manado dan lebih khusus ya, ada semacam pilot project ya di Mapanget. Kita akan lebih khusus ya di Mapanget. Dan untuk itu, untuk perbincangan ini saya sudah mengundang dua narasumber yang berkompeten dan tentu sesuai dengan topik perbincangan kita, yaitu yang pertama Ibu Kapolsek Mapanget dan yang kedua ada seorang narasumber sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan di Kota Manado tentunya. Dan seperti biasa sebelum bincang-bincang ini dimulai, saya akan memberikan kesempatan ke narasumber untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Ibu Kapolsek boleh memperkenalkan diri, kemudian nanti Bu Maksi. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya I Gusti Ayu Utami. Pangkat saya saat ini Ibtu. Kemudian saya diberi kepercayaan sebagai Kapolsek Mapanget. Dan saya dilantik pada tanggal 16 Agustus kemarin. Jadi baru 1 bulan 1 hari ya. Iya. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Ya. Cukup perkenalan. Ya, silakan Bu Maksi. Ya, baik Tribuners, terima kasih karena ini kesempatan yang keberapa kali dari host Bung Aswin memberikan kesempatan pada kami untuk tampil sebagai pembicara di Tribun Bakudapa. Dan nama kami Maksi Sidayang. Kami kalau mau diklaim tadi sebagai aktivis juga, tapi kami adalah warga yang ada di Kelurahan Karegi 2, Kecamatan Mapanget, kebetulan dalam wilayah hukumnya Ibu Kapolsek. Ya, mantap. Ya, makasih Bung Aswin. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung mengajak Ibu Kapolsek dan Bu Maksi untuk berbincang-bincang terkait bagaimana kita meredam gangguan Kamtipmas. Bu Kapolsek tentu memang baru sebulan ya ternyata ya, 1 bulan sehari 1 hari. Tapi saya kira pasti sebagai Kapolsek Ibu sudah mendapat informasi dari masyarakat sekitar, bahkan mungkin dari struktur yang ada di Polsek ya, Polsek Mapanget, terkait dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan termasuk keamanan di Mapanget atau yang merupakan bagian dari Kota Manado. Dan sekarang ini Bu, memang saya kira sangat rentan. Kalau berbicara Kota Manado, sekarang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengejutkan terkait dengan keamanan. Ada penikaman ya, ada penikaman, ada perkelahiran antara kelompok. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita mudah tersulut. Sangat sensitif, hanya terjadi tegur sapa, salah tegur sapa di ini, kemudian terjadi perkelahian bahkan sampai penikaman. Ini banyak sekali kalau kita lihat di media sosial dikeluhkan oleh masyarakat. Ada apa ini? Ini ada gejala apa? Tapi saya ingin bertanya ke Bu Kapolsek terkait ini. Sejauh ini kira-kira gimana Bu yang di Polsek Mapanget, kira-kira bagaimana keberadaan masyarakatnya, kemudian potensi kerawanan apa kira-kira yang bisa muncul? Iya. Jadi kalau untuk Kota Mapanget ini, Kecamatan Mapanget, memang setelah 1 bulan 1 hari lah ya saya di sini. Awalnya saya tetap harus mempelajari yang namanya kondisi, situasi masyarakat yang ada di sini. Kemudian saya juga melihat kasus apa yang paling banyak di sini, sehingga itu menjadi evaluasi bagi kami ke depannya bagaimana untuk mengatasinya dari kasus-kasus yang masuk. Betul yang disampaikan oleh Bung Aswin tadi, itu kayak penikaman, perkalian anak-anak muda. Iya. Sehingga di sini saya menyampaikan kepada teman-teman anggota kami, berarti kita harus melaksanakan beberapa hal yang terpenting, seperti misalnya patroli. Kemudian kalau Babin Kamtipmas harus lebih banyak menghimbau lagi, mengajak masyarakat. Dan khusus saya punya program di sini untuk pendekatan secara emosional kepada masyarakat. Kita turun langsung ke tempat-tempat ibadah.
Karena di sini dengan kesadaran penuh bahwa dengan jumlah anggota yang sangat minim ya, dibandingkan dengan yang seharusnya untuk menangani kecamatan Mapangat yang cukup luas ini, yaitu 10 kelurahan. Di sini kita tidak bisa sendiri. Artinya 10 tidak kelurahan cukup, ya, di 10 sini. kelurahan, 10. Cukup besar juga Iya, ya. cukup besar. Jadi kita harus menggandeng mitra. Nah, mitra kita itu siapa? Mitra kita tentu saja tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh pemuda juga, ya kan? Apalagi yang sudah disampaikan tadi, banyak kasus-kasus perkelahian. Anak-anak muda banyak sekali memang. Saya tahu persis. Di sini malah anak-anak, kalau orang Manado bilang anak-anak peranggang. Anak-anak peranggang Iya, ya, betul. Jadi masih sangat muda, ada yang masih sekolah. Oleh karena itu program ini sangat saya galakkan sekali. Setelah 1 bulan itu sudah tiga gereja. Pertama di Buha, saya Jadi masuk gereja terus ya, lihat-lihat. setiap hari Minggu. Kalau saya kan lokasi tempat tinggal di sini, Bung, di Karisma Koka. Karisma Koka. Ya, saya berjemaat Karisma juga. Koka. Karisma Koka itu di belakang Citraland itu. Iya. Ya, di sana juga gereja baru. Kebetulan saya sudah minta izin bahwa karena saya baru di Mapangat, maka mungkin tidak bisa bersama dengan jemaat di sana sementara. Karena saya harus bisa diterima oleh warga. Karena kan ada orang bilang ya, kenal makanya sayang. Tidak sayang, iya, betul, jadi betul. sambil memperkenalkan diri, maka bermohon kepada masyarakat bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, kemudian menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat, karena mereka yang punya jemaat, jemaat besar. Betul. Nah, ketika dari sisi jumlah anggota yang sangat minim, kemudian saya menggandeng dengan tokoh masyarakat. Kalau di gereja kan para pelayan khusus, ya, pendeta-pendeta, penatua diaken. Betul. Mereka bisa untuk meneruskan apa yang menjadi himbauan kami. Karena di sana juga ada pembentukan karakter, mental. Ya, karena ketika jemaat itu memiliki mental yang baik, tentu saja perkelahian ini tidak akan terjadi. Terminimalisir ya. Minimal kita bisa meminimalisir sehingga mungkin laporan kemarin banyak bisa dikurangi. Iya. Itu harapan ya. Di Kecamatan Mapangat juga banyak pencurian. Saya lihat laporan pencurian. Juga. Iya, pencurian. Di sini kan banyak perumahan. Perumahan, iya betul. Sehingga artinya kalau perumahan berarti orang-orang kebanyakan kelompok menengah ke atas. Iya. Jadi di sini kalau masalah pencurian itu kan juga berkaitan dengan moral. Iya. Ketika kita tidak terbiasa untuk mengambil barang atau sesuatu bukan milik kita, ya kan? Pasti tidak akan diambil itu. Nah, ini juga butuh tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi agama lah ya, agama, tokoh masyarakat. Sehingga ketika mereka bisa membantu kita, maka itu sangat luar biasa. Saya yakin lah. Selain itu saya juga punya program untuk turun ke sekolah. Karena banyak anak-anak muda di sini, anak-anak sekolah yang berkelahi. Misalnya dari sekolah yang satu lewat, katanya kalau saya dengar itu di SMK 5. SMK 5. Kemarin saya sudah masuk di sana. Saya juga sudah mengingatkan anak-anak sekolah. Karena di sini mungkin anak-anak sekolah memang sering terjadi di situ, Pak. Di situ saya tanya ke anggota, paling sering terjadi di sana, makanya itu menjadi prioritas. SMK 5. Jadi sudah merambah juga selain sudah. ke tokoh agama juga ke sekolah-sekolah karena ini kan anak-anak ini ya anak-anak muda anak-anak ini peranggang ya. Mereka itu emosinya masih sangat labil. Cepat tersulut, sehingga kita harus menekan di sana. Tapi tetap juga harus mengapresiasi, memberi motivasi agar anak-anak itu belajarnya, kemudian masa depannya seperti apa. Tribuner, saya kira menarik ya, tadi masih banyak pasti akan diungkapkan oleh Ibu Kapolsek ya, tapi kita tahan. Saya kira menarik poinnya adalah yang sekarang ini dirambah oleh Bu Kapolsek itu adalah pertama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ya, agar supaya mendekati, karena disadari bahwa jumlah polisi
tentu belum pada posisi ideal untuk Iya. melakukan pengamanan di masyarakat ya, dengan adanya tentu penyakit masyarakat ya. Tapi dengan usaha-usaha Ibu Kapolsek, bahkan tadi dikatakan termasuk juga anak-anak sekolah sudah mulai didekati tentu lewat sekolahnya ya. Dan saya ke Bu Maksi dulu. Bu Maksi selaku pegiat sosial, kita sudah melihat usaha-usaha yang sudah dilakukan, bahkan akan dilakukan ya oleh Ibu Kapolsek ke depan. Sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, kira-kira gimana sebenarnya di persoalan di Kota Manado, atau lebih spesifik di Mapanget dengan melihat ini? Ya, terima kasih Bung Aswin, Ibu Kapolsek. Jadi Bung Aswin memang orang juga harus tahu pertama adalah letak tentang geografis di Kecamatan Mapanget. Mapanget ini termasuk pintu gerbang utama, pintu masuk menuju ke Kota Manado. Jadi ini semestinya etalase Kota Manado itu ada di Kecamatan Mapanget. Sehingga kita kurang lebih hampir 2 minggu, kita sebagai bagian dari masyarakat yang ada di Kecamatan Mapanget mencoba untuk memonitoring kegiatan-kegiatan yang dimainkan oleh Ibu Kapolsek. Nah, bagi kita memang sudah seperti ini tugas dan fungsi sebagai seorang anggota Polri. Jadi dia tidak hanya terfokus pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pasal 13 tentang tupoksi dari seorang anggota Polri, yaitu memberikan keamanan, baru menegakkan aturan undang-undang hukum, baru kemudian menjadi pengayom, pelindung. Tetapi semestinya sudah perlu untuk memainkan treatment-treatment seperti ini. Seperti turun gereja. Ya, waktu 2 minggu lalu kalau tidak salah saya sempat diskusi di Ibu Kapolsek bagaimana beliau intens di gereja, tidak hanya menghadiri ibadah gereja, tapi justru memberikan pesan-pesan Kamtibmas apa yang harus dilakukan ya. Sehingga kalau kita bisa dapat data, mungkin saya pernah berbincang dengan Ibu Kapolsek bahwa kalau dulu setiap hari Sabtu itu mungkin ada LP, tapi waktu minggu lalu ya Ibu Kapolsek beliau sangat bersyukur bahwa tidak ada LP. Nah, ini adalah sebuah akibat yang diakibatkan dari konsolidasi yang dimainkan oleh Ibu Kapolsek. Kan perlu tindakan-tindakan preventif seperti ini untuk melakukan pencegahan sebelum membludaknya atau naiknya angka kriminalitas yang ada di Kecamatan Mapanget. Jadi bagi kita Bung Aswin, memang kecamatan ini karena tadi potensi torang itu perumahan sangat banyak, jadi potensi kriminalitas itu tetap sangat ada dan sangat tinggi. Sehingga perlu memang membangun hubungan emosional dengan warga, perlu melakukan konsolidasi di ibadah duka, baru kemudian terakhir tadi waktu beliau menyampaikan bahwa beliau juga intens turun ke sekolah, ya toh. Jadi ketika di sekolah tidak hanya tampil sebagai seorang penegak hukum, tapi bagaimana juga menjadi seorang pembina, menjadi seorang kakak untuk memberi motivasi kepada mereka tentang potensi dan bakat yang ada pada diri mereka. Sehingga kalau dulu mungkin terlalu canggung antara polisi dengan warga, tapi saat ini mungkin dengan konsolidasi yang dimainkan oleh Ibu Kapolsek akan semakin dekat dengan para siswa. Sehingga kalau dulu opini bahwa di sekolah itu menjadi sarang miras, tapi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Kapolsek akhirnya bisa mengurangi itu. Karena memang Ibu Kapolsek juga kan tegas. Ketika memang ditemukan langsung angkat, bawa ke Polsek dan lain sebagainya. Saya pikir seperti ini Bung Aswin. Ya, menarik ya. Tapi saya ini tadi Bu Kapolsek sempat terlontar bahwa di salah satu yang ada yang agak menonjol di Mapanget ini soal pencurian. Gimana sebagai tokoh ini juga ya? Mungkin boleh di memang Bung Aswin, tapi kita belum tahu kan yang pencurian ini apakah orang luar yang datang mencuri atau orang sekitar atau gimana ya. Memang karena luas wilayah Kecamatan Mapanget ini cukup luas, Bung Aswin, baru kemudian tadi potensi pengembangan perumahan itu memang cukup tinggi, jadi secara otomatis memang ikut dan mungkin masih banyak kebun-kebun warga ya di sini. Sudah pasti ya. Sehingga memang baru kemudian tadi seperti yang Bung Aswin bilang dalam memang itu karena memang dampak ekonomi. Baru kemudian Mapanget ini bukan cuma didominasi oleh penduduk kota asli Manado, tidak. Tapi memang juga sudah membaur ya. Ada orang dari Makassar, ada juga orang dari sudah membaur di Kecamatan Mapanget, sehingga bagi kita multi etnis lah. Ya, multi etnis. Namanya kota ya kan. Jadi bagi kita memang tindakan seperti ini
yang harus memang diwaspadai. Orang kadang-kadang mencuri, tapi memang sasaran mau bapak mencuri, tapi ketika tuan rumah ada pariki, itu ada potensi membunuh, Bung Aswin. Oh iya. Iya toh, ada berapa tanpa, ada berapa kasus yang orang temukan seperti itu. Karena sudah pariki gitu yang pelaku, akhirnya ya tidak bisa tidak, dia mesti kontak fisik. ya, mesti ada kontak fisik. Nah, ini yang perlu memang seorang kapolsek yang intens untuk membaur dengan warga dan menyampaikan pesan ini kepada warga. Karena ketika dia menyampaikan pesan ini kepada warga, secara otomatis ada persiapan, ada kehati-hatian, ada tingkat kewaspadaan dari masyarakat. Ya kan? Kan itu terjadi karena memang ada potensi, ada peluang ya Ibu Kapolsek. Tapi kalau orang meminimalisasi ini peluang ini, dia secara otomatis mungkin itu mampu diredam, Bung Aswin. Tribuner, saya kira menarik ya, tadi ada beberapa poin beberapa hal yang tentu diinformasikan oleh Bung Maksi, bahwa untuk meminimalisir akan tindak kejahatan, tentu apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Kapolsek ini patut kita apresiasi. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kota ini semakin ramai ya, semakin ramai, semakin kompetitif, semakin padat penduduknya, tentu tingkat kejahatan juga akan meningkat ya. Dan tadi Bung Maksi sudah menyentil bahwa di Mapanget ini multi etnis sehingga tentu pola kehidupan sudah beraneka ragam. Mungkin tidak seperti di Tahuna. Kali Tahuna paling sama semua, walaupun sudah ibu kota juga, tapi paling tidak masih ini ya, mayoritas ya. Tapi kalau di sini kan orang Manado bilang sapa ngana sapa kita, so sangat individual ya, walaupun Manado sebenarnya masih kota sedang yang cenderung masih saling kenal lah kita. Tapi paling tidak tindak kita kejahatan di kota Manado ini terus meningkat. Tadi Bu di awal sudah mengatakan bahwa terus melakukan pendekatan dengan tokoh agama, kemudian sekolah-sekolah juga tadi ya, sekolah-sekolah. Saya ingin stressing di soal bahwa Bu, ini di Kecamatan Mapanget ini banyak sekali perumahan. Banyak sekali perumahan. Dan biasanya kalau dia perumahan-perumahan, kan ada perumahan-perumahan elit, dia ada satuan pengamanan, ada satpam. Nah, tapi ternyata misalnya walaupun ada satuan pengamanan, ada juga pencurian kan, yang ini sering dengar. Bahkan di kantor kita ini di Tribun ada juga satuan pernah juga bobol, pernah ada CCTV di sini. Tidak ketahuan orangnya karena pakai helm waktu ini. Artinya gini, pencurian kita melakukan pengamanan sebagaimanapun, kadang-kadang lolos juga. Sehingga ini salah satu yang harus diantisipasi ya. Kira-kira dengan personil yang sedikit dan tipologi masyarakat yang menengah ke atas, kemudian ada pengamanan swadaya masyarakat termasuk ini ya. Bahkan di Gemim ada namanya Panji Yosua juga bagian pengamanan. Nah, bagaimana kira-kira Ibu mau merangkul nanti mereka untuk ya sama-sama mengamankan kerjasama, karena kan nggak bisa sendiri. Kalau dulu kan misalnya sebenarnya ada di waktu-waktu tertentu, ada di gang-gang tertentu, lorong-lorong tertentu, DP kepala lingkungan bilang, oh orang baking Jawa Aplos jaga malam, piket, itu kan membantu. Di perumahan mungkin tidak begitu, biasanya disewa ini satuan security dan dia ini ya. Gimana Bu mengkoordinir itu agar supaya kan membantu mereka? Gimana? Kalau di perumahan-perumahan betul Bung, ada security, pengamanan. Cuma karena besar kan, kita kalau dari Polsek Tahuna, itu saya sampaikan tadi, harus tetap melaksanakan patroli, terutama di jam-jam rawan. Patroli ya? Iya, patroli. Makanya itu memang wilayah ini cukup jarak dari ini ke sana itu agak jauh ya memang. Minimal orang yang berniat jahat lihat aduh ada polisi memang, ada itu ya. Psikologis kan itu ya. Iya, itu pasti akan bisa membatalkan niatnya. Iya, betul. Ketika ada pelia itu mobil patroli, kan dia menyala terus jelas sekali kan dia. Artinya lihat ada yang pengamanan, ada yang datang, pengamanan. Bisa mungkin membatalkan niatnya. Selain itu saya juga menyampaikan di tempat-tempat ibadah, mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Bu Maksi tadi, bahwa di mana
ada peluang. Iya, iya, iya. Bukan hanya untuk pelaku kita hindari, tetapi kita sebagai warga masyarakat jangan memberi peluang. Ini contoh, saya salah satu contoh saya berikanlah pengaduan ini, Pak. Bung. Jadi pengaduannya begini, mereka di Transmart kemudian kehilangan uang di tempat duduk sebelahnya. Apa? Kenapa sampai demikian? Ternyata sementara video call. Nah, kan aneh. Oh, iya. Sementara video call sang korban ini begitu selesai video call hilang uangnya. Kan tidak semestinya seperti itu. Makanya ketika saya turun ke tempat ibadah, saya selalu mengingatkan, tetaplah untuk waspada. Iya. Berhati-hati. Kalau memang ada uang ya tetap harus disimpan, tidak boleh artinya Iya, lalai. Nggak boleh, kalau istilahnya tidak boleh underestimate. Pandang enteng. Pandang enteng. Oh, ini di rumah ibadah belum Iya. ya. Ini di Belum tentu kan baik semua tuh. Iya. Kemudian ada juga laporan ketinggalan di toilet, balik lagi sudah nggak ada. Nggak ada. Itu kan karena juga kelalaian dan ketidakhati-hatian dari sang korban. Kan itu perlu diingatkan. Jadi saya juga berniat di sini pendekatan kepada warga masyarakat itu supaya warga masyarakat itu memiliki kepercayaan untuk kami. Itu tujuan saya untuk pendekatan secara betul. Kenapa? Karena ketika polisi itu sudah tidak dipercaya lagi, itu sulit. Saya begitu, Bung. Artinya membangun kepercayaan dulu ya. Iya, itu penting. Artinya masyarakat harus tahu bahwa di sini ada kepolisian dan Yang siap untuk menjadi tempat pengaduan, tempat untuk pelindung, mengeluh, iya. Bisa untuk dilaporkan. Iya, Kemudian iya. saya juga semakin terbantu ketika jemaat atau warga itu dekat dengan saya. Ini kan nomor telepon saya share. Silakan. Mungkin saya ada di rumah tapi saya kan punya piket. Begitu ada juga sih sekarang 112 untuk kecepatan untuk pelayanan quick response. Tetapi mana tahu mereka lebih merasa nyaman Ibu Kapolsek karena ini saya terapkan di Tahuna. Oh, iya. Jadi selama saya jadi Kapolsek Tahuna, handphone saya 1x24 jam. Memang mungkin bukan tapi tekad di dalam hati. Saya melayani. Jadi memang harus tulus. Karena ketika ngantuk ya, Bung, ya kan harus angkat. Jadi biar nomor baru pun saya harus angkat. Pasti itu artinya butuh, ya kan? Iya. Nah, dari situ saya bisa menyampaikan piket segera ke lokasi ini, ada keributan itu. Itu yang saya terapkan di Tahuna dan itu saya upayakan juga di sini. Saya ingin dekat dengan warga supaya ketika saya berbicara mereka pun mendengar. Iya, itu kepercayaan. Betul. Iya, kepercayaan. Membangun trust ya, Iya, kepercayaan trust, ya. kita harus dipercaya. Iya. Bagaimana kalau kita hadir kemudian tidak dikenal, bagaimana saya dipercaya? Iya. Kan sama juga. Kita juga percaya kepada Tuhan karena kita mengenal siapa Tuhan, kan begitu. Iya. Bung ya. Jadi itu pun saya harus memperkenalkan diri dengan penuh kerendahan hati, bisa bersama-sama. Dalam hal apapun saya open. Dan saya secara pribadi memang tidak formal. Saya fleksibel. Yeah. Kapanpun bisa bercerita. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh anggota saya dalam pelayanan misalnya kan, silakan disampaikan. Disampaikan saja dengan baik. Bu, ini anggotanya begini, Bu, melayani kasar atau apa. Itu bisa disampaikan. Karena saya sudah menyampaikan kepada anggota saya. Warga masyarakat itu sebenarnya simple. Yang saya tahu ya. Iya. Simpelnya apa? Mereka hanya menginginkan ketika mereka butuh, kita ada. Ada, ya. Contohnya kecil. Mereka butuh, kehilangan ATM. Kemudian mereka ada, Pak, Ibu, apa yang butuh dibantu? Cepat saja bikin, mereka senang. Jangan disuruh nunggu lama-lama. Jangan kita sibuk-sibuk, orang sini bilang sibuk-sibuk di nyanda, kok kasih biar orang duduk lama. Itu saya paling tidak suka. Waktu di Tahuna itu saya sampaikan. Mengandaikan saja kalau keluarga kita dibuat seperti itu. Ya kan? Itu sangat tidak baik. Itu yang saya sampaikan kepada anggota mereka, warga itu tidak butuh
Mereka Jadi diberikan berusaha memberikan pelayanan yang ya, cepat, tepat. kita ya. ramah. Ramah aja Pertama itu udahnya. dulu. Ramah dulu, tanpa nyambut. membedakan, ini anggota dewan jadi harus itu kan Cepat. enggak. Jadi siapa oma, mau apa oma, ya kan? Dilayani cepat. Nggak perlu itu 1 menit, cepat kita selesai. Karena mereka ada kepentingan yang lain. Mereka telepon, ini ada keributan, cepat yuk ke sana. Itu mereka sudah sangat apresiasi. Ya kan? Ya syukur-syukur kalau polisi boleh mau kasih akang doi ke sana. Itu mungkin itu jauh, Kang. Iya kan? Mau Iya. berikan pelayanan. Itu yang saya sampaikan Iya, kepada saya kira anggota saya. pelayanan yang Melayanilah dengan tulus dari dalam hati. Karena mungkin kalau manusia nggak bisa menilai ketulusan, tapi Tuhan kan tahu. Iya. Sehingga di situ akan memang warga itu bisa menilai tatapan kita. Warga masyarakat bisa menilai. Aduh, ini memang baik ini polisi, ya kan? Iya, Jadi iya. tidak membedakan status sosial. Menurut saya pelayanan yang tulus, benar-benar memberi. Kalau masalah rezeki kan Tuhan yang mengatur. Betul. Jadi kalau itu dulu-dulu, mempersulit orang lain. Kemudian di balik itu pengen, kalau saya tidak ada di kamu saya seperti itu, Pak. Karena saya betul-betul menyadari hidup ini kan anugerah. Kita hanya membedakan mungkin kalau Pak Maksi tidak menggunakan pangkat, saya menggunakan pangkat. Iya, Tapi betul. Pak Maksi punya talenta yang lain. Iya. Karena memang sama kita kan Pak Maksi, saya pun selain warga di mana pelayanan. Iya. Pelayanan intinya melayani dulu. Berusaha membuat yang terbaik lah ya, Yang dengan terbaik. profesi Dan masing-masing. tulus. Tulus. Terutama tulus itu. Jadi kalau di Mapangat ini memang beda, Bung. Kalau mungkin dibilang di Tahuna, tetapi kalau menurut saya warga itu tidak ada bedanya. Sama. Iya. Karena mereka semua punya hati. Iya. Mereka bisa menilai. Karena di Tahuna itu jujur saja, saya pindah ke sini itu memang hampir susah untuk dilepas. Berapa lama di sana? Saya kalau di Kepulauan Sangihnya, bukan Kapolseknya ini. Iya. Saya di sana 19 tahun 8 bulan. Waduh, lama. Iya. Ya. Saya Jadi orang udah Bali. langsung menyatu lagi. Saya orang Bali tapi Ini rumah tidak punya kedua keluarga. berarti. Iya, betul. Tapi Kapolseknya 2 tahun. Kapolseknya 2 Iya, tahun ya. saya merasa bersyukur, bangga. Mereka kalau ketemu welcome. Kemana-mana itu Ibu Ayu gitu katanya. Jadi ada suatu perasaan luar biasa gitu, Dang. Seperti keluarga. Keluargaan tinggi Iya, di iya. Tahuna. Menurut saya di sini juga tinggi. Iya. Karena saya sudah turun ke beberapa tempat ibadah, mereka welcome. Iya. Welcome sangat. Kalau menurut saya memang tergantung kita. Iya. Karena memang saya meminta dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada maksud atau niat lain. Kita hanya menginginkan kita merasa nyaman. Ya, Bung Maksi. Iya. Betul. Karena ketika kita nyaman, maka semua kegiatan boleh dilaksanakan. Iya. Itu saja. Ya. Tribuners menarik ya, Bu Kapolsek melayani dengan hati, melayani dengan bukan sekedar melayani tapi ketulusan. Ini saya kira pembeda ya. Kita bisa melayani tapi melayani dengan tulus. Ini menunjukkan bahwa pemberian ya boleh dikata pemberian full dari kita, dan berusaha merasakan gimana posisi masyarakat ya, saya kira, dan ini menarik, dan ini tentu merupakan citra yang baik bagi kepolisian ya, kepolisian bagaimana melayani dengan hati ke masyarakat, sehingga tentu masyarakat juga akan merespons dengan baik, dengan positif saya kira. Saya ke Bu Maksi, dengan kiprah ya Bu Kapolsek ini memang sebenarnya baru 1 bulan 1 hari, tapi mungkin sebagai pegiat sosial, tokoh agama juga boleh memberikan bukan wejangan ya, atau memberikan informasi-informasi ke Tribuners dan ke Ibu Kapolsek, kira-kira gimana sih sebenarnya di Mapangat ini, Mapangat tadi sudah diketahui bahwa orang multi etnis keberadaannya, kemudian hal-hal yang lain. Bu Maksi kan sudah sangat lama mungkin di daerah sini, sehingga lebih mengerti, dan kira-kira mungkin ada masukan saran, kira-kira apa yang perlu di lebih spesifik untuk dilakukan oleh
kepolisian ya, sehingga di Mapanget ini betul-betul menjadi daerah yang aman, nyaman, dan juga bisa jadi percontohan di Kota Manado ya. Nah, gimana? Ya, baik Bung Aswin. Memang saya sedikit dulu mengulas tentang Ibu Kapolsek. Yang pertama adalah memang apa yang dimainkan oleh Ibu Kapolsek memang saya pikir sudah sama dengan konsep yang disampaikan oleh Bapak Kapolri ya, presisi Polri ya. Ya, karena memang beliau sangat begitu cepat, baru responsif, baru kemudian humanis, melakukan pendekatan pelayanan kepada publik, bertanggung jawab, baru kemudian berkeadilan ya. Ini konsep utama presisi Polri ya. Ya, sehingga memang polisi memang di era sekarang memang harus seperti itu. Apalagi memang itu konsep geografis antara Ibu waktu Kapolsek Tahuna dengan di Mapanget itu kan beda ya. Ya, sangat beda. Jadi saya pikir sudah seperti itu, bagaimana melakukan pendekatan secara humanis kepada publik, bergerak cepat seperti tadi HP aktif 1x24 jam. Baru kemudian karena semakin padat, semakin ramai kota itu, baru kemudian semakin tinggi DP tingkat mobilitas ekonomi, otomatis DP tingkat kriminalitas akan semakin tinggi ya. Potensinya ya, potensinya sangat tinggi. Jadi bagi kita sebagai penggiat sosial, kita pikir Ibu Kapolsek sudah memahami ini dan sudah mengantisipasi preventif ya, sudah mengantisipasi, mencegah lebih dulu, jangan sampai tiba-tiba akan semakin membludak. Baru kemudian ya, kalau orang memang di Kecamatan Mapanget Bung Aswin itu ada 10 kelurahan. Ya, 10 kelurahan ini memang dari dulu punya karakteristik itu berbeda-beda. Ya, kelurahan Karigi 2 dengan kelurahan Bengkol itu mungkin berbeda-beda. Ya, mungkin karena multi etnisnya, mungkin karena penduduknya di situ, mungkin latar belakang pendidikan berbeda ya, latar belakang pekerjaan di situ kan mesti ada pemetaan paling tidak ya, seperti itu. Mungkin data resmi ada pada Ibu Kapolsek, tapi semestinya dari 10 kelurahan ini yang ada, yang kita coba amati adalah persoalan tingkat kriminalitas itu pemicu adalah miras. Saya mencoba untuk mengamati itu pemicunya itu dalam miras. Baru kemudian memang Toran di Mapanget ini meskipun ini sudah status kota Bung Aswin, tapi kadangkala tradisi-tradisi yang tempo dulu Toran mulai hilang. Contoh misalnya, kalau tradisi dulu ada ibadah duka, Toran biasanya jarang menggunakan keyboard ya. Jarang menggunakan keyboard, mungkin di tahun Ibu Kapolsek mungkin jarang ya. Tapi karena Toran di sini biasanya malam penghiburan pertama sudah menggunakan keyboard, habis keyboard kadang-kala tuh budaya-budaya miras, baru kemudian budaya menyanyi dan lain sebagainya, bakar rokok. Nah, ini semestinya kan potensi. Ini semestinya potensi karena suka lebih minum, akhirnya baku miskomunikasi dan akhirnya terjadi bentrok. Iya. Jangankan malam penghiburan Bung Aswin, pada saat ibadah pemakaman itu kadang-kala orang ada beberapa kampung, beberapa kelurahan masih menggunakan alat musik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak masalah kan? Tidak masalah semestinya karena memang itu dipakai dalam proses ibadah kan. Tapi kalau seandainya disalahgunakan, apalagi dengan jasadnya masih ada, tiba-tiba sudah posisi bagoyang-bagoyang kan. Pertama, ini menghilangkan orang budaya ya, budaya yang tempo dulu orang Sulawesi Utara terlalu kuat hubungan emosionalnya. Tapi yang kedua adalah ini adalah sebuah potensi kerawanan ya. Sehingga bagi kita adalah perlu memang Ibu Kapolsek bersama jajaran untuk memang intens turun menyampaikan pesan kepada Kamtibmas, langkah-langkah persuasif ini harus dimainkan. Boleh barame Marni, boleh talebe, ribu, berganggu. Ya, baru kemudian Bung Aswin yang perlu kami rekomendasikan kepada Ibu Kapolsek memang di wilayah ini kan termasuk wilayah tadi saya katakan termasuk pintu masuk ya, pintu masuk para turis, baru kemudian pintu masuk para tamu-tamu dari luar dan lain sebagainya ya. Memang betul. Karena kita memang di Mapanget ini ada berapa fasilitas pendidikan, ada SMK, ada SMA Negeri Keragi, ada Politeknik, kampus Politeknik, baru kemudian ada banyak ya Bang Aswin. Nah, ini ada potensi ekonomi. Ya, sudah pasti Bang Aswin. Karena sekarang kan dengan kecanggihan perusahaan mungkin kemajuan Android, dunia IT, akhirnya itu akan mengubah karakter dari para siswa. Don TikTok dan lain sebagainya. Setelah orang investigasi ternyata ada juga beberapa siswa yang ternyata berasal dari Kecamatan Mapanget yang Ibu Kapolsek. Nah, ini yang semestinya harus memang betul-betul memang disentuh
Baru kalau perlu memang tidak hanya mengundang siswa, tapi paling tidak orang tua murid ya. Ya, sehingga kita pikir Ibu Kapolsek luar biasa punya langkah-langkah saat ini. Betul. Ya, apa yang disampaikan konsep presisi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita pikir sudah jelas, transparan, humanis di situ, baru kemudian bertanggung jawab, berkeadilan. Kita pikir sangat itu, Bung Aswin, sudah tepat. Ya. Dan Tribuners, tentu perbincangan ini sangat menarik dan banyak hal sudah didapat dari perbincangan singkat ini. Dan tentu kalau kita mau lagi bicara panjang lebar, masih banyak hal yang tentu pasti bisa diungkap oleh Ibu Kapolsek maupun oleh Bu Maksi. Tapi sesuai dengan format acara ini tentu kita dibatasi juga oleh waktu ya. Sehingga tentu saya kira terasa cukup ya. Paling tidak ini telah memberikan stimulan bagi kita yang ada di Kota Manado bahwa ini ada potensi-potensi kerawanan juga. Tentu apa yang ada di Kecamatan Mapanget ini, di daerah kepolisian Mapanget, sangat mirip juga dengan kecamatan-kecamatan lain di Kota Manado. Paling tidak ada beberapa hal yang sama, sehingga saya kira tidak rugi bagi para Tribuners dimanapun berada untuk yang menyimak akan bincang-bincang ini. Dan tentu seperti biasa Tribuner, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari kedua narasumber, singkat saja, dan saya putar ini ya, Bung Maksi duluan, terakhir Bu Kapolsek ya. Bung Maksi berikan ya closing statement singkat saja, kemudian terakhir Bu Kapolsek, silakan. Yang pertama adalah Bung Aswin, Tribuners, bahwa kita juga bersyukur sebagai warga Kecamatan Mapanget bahwa mungkin Ibu Kapolsek satu-satunya Polwan yang menempati jabatan sebagai Kapolsek ya. Ya, artinya beda pendekatan yang dimainkan oleh seorang Polki, polisi laki-laki, dengan Polwan ya. Dan ini ada Polki dan ini. Ya, kalau Polki kan itu istilah untuk polisi laki-laki ya. Kalau di Manado ada 4. Oh, ada 4 ya Tuminting. untuk Kapolsek. Ya. Dan ini adalah sebuah wajah baru semestinya bagi kita yang ada di warga Kota Manado. Ya, bagi kita adalah pertama, keberhasilan dalam rangka penegakan aturan main penegakan hukum yang ada di Kota Manado, termasuk Mapanget Bung Aswin, bukan cuma menjadi kunci utama dari jajaran kepolisian. Bagi kita, peran utama masyarakat untuk sadar diri, untuk introspeksi diri, baru kemudian mampu memahami tupoksi Polri, itu yang paling utama. Apa artinya seorang Kapolsek, apa artinya seorang Kapoltabes ataupun Kapolda, tanpa peran utama dukungan dari masyarakat. Saya pikir demikian, Bung Aswin, closing statement. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bung Aswin. Jadi kalau dari saya ingin mengajak di closing statement kali ini, saya ingin mengajak kita semua sebagai warga masyarakat kiranya dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya yang ada di Kecamatan Mapanget, karena ketika kita merasa nyaman, maka kita bisa bekerja dan kita bisa menghasilkan. Jadi jaga kenyamanan, jaga keamanan dan ketertiban. Gitu. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita dengan topik ya, meredam gangguan Kamtipmas, dan tentunya ini di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dan semoga tentu apa yang kita perbincangkan ini boleh juga menjadi perhatian dari seluruh Tribuners. Dan tentunya saya Aswin Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapolsek Kapolsek Mapanget, Ibtu Gusti Ayu Utami. Saya ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bung Maksi Sidayang selaku pemerhati sosial kemasyarakatan. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.